Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Kurniawan. Kali ini saya akan membuat tugas hukum laut internasional mengenai IUU fishing atau illegal, unreported, dan unregulated fishing. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu IUU fishing. IUU fishing merupakan kesingkatan dari illegal, unreported, and unregulated fishing. IUU fishing merupakan suatu sebutan khusus bagi suatu tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan juga tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada di suatu negara. Menurut PBB pada tahun 2008, IUU fishing merupakan salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia. Selain itu ada juga pembajakan dan perampokan bersenjata, ada tindakan terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan juga pengerusakan lingkungan laut. Perlu kita ketahui juga bahwa terdapat 3 kategori mengenai penangkapan ikan yang termasuk ke dalam IUU fishing. Yang pertama biasa kita sebut dengan illegal fishing. Illegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu kapal atau orang asing di perairan laut suatu negara, dan penangkapan ikan tersebut tanpa mendapat izin dari negara tersebut atau juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dan kategori yang kedua ada unreported fishing. Unreported fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor ataupun tidak melaporkan hasil dari penangkapan ikan tersebut secara benar kepada instansi yang berwenang di suatu negara. Selain itu, unreported fishing juga dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara. Unreported fishing juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari Region Fisheries Management and Organization atau biasa disingkat RFMOS. Kategori yang ketiga yaitu unregulated fishing. Unregulated fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan mengenai ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115, terdapat 12 modus IUU fishing yang ada di Indonesia. Ke-12 modus tersebut adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi dan bendera ganda, penangkapan ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal. Misalnya ukuran kapal tersebut dikecilkan atau dibesarkan. Kemudian menggunakan nahkoda atau anak buah kapal yang berasal dari negara asing atau anak buah kapal asing, tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System atau VMS atau juga Automatic Identification System atau AIS, alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data logbook, penangkapan ikan di luar jalur penangkapan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak bermitra dengan unit pengelolaan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerugian dari IUU fishing yang ada di Indonesia. Pada tahun 2020, CEO Indonesian Justice Initiative mengungkap bahwa estimasi kerugian akibat dari IUU fishing sendiri mencapai 15, miliar US dollar atau juga hingga 36,4 miliar US dollar untuk 11 sampai 26 juta ton ikan yang ditangkap. Sebelumnya, pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencatat bahwa kerugian negara akibat praktik penangkapan ikan secara ilegal ini diperkirakan mencapai 101 triliun rupiah per tahunnya. Selain membawa kerugian secara ekonomi, praktik dari IUU fishing juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem yang ada di laut sendiri. Misalnya, banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak seperti misalnya dengan menggunakan bom. Selain itu, penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan maupun dilakukan di zona-zona yang dilindungi. Juga dapat membuat keanekaragaman ikan di laut menjadi berkurang secara drastis. Kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan ataupun tidak diatur dapat merupakan ancaman dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan juga perikanan di dunia. Aktivitas dari IUU fishing sangat merugikan baik dari aspek ekonomi,
lingkungan, sosial, maupun aspek-aspek lainnya. Kerugian secara ekonomi yaitu dapat hilangnya pendapatan secara langsung dari hasil pasca penangkapan ikan, usaha pengelolaan, kekurangan bahan baku industri, hilangnya pendapatan dari usaha perikanan tangkap. Kerugian sosial dari IUU fishing yaitu dapat memperburuk kemiskinan, konflik nelayan, serta kurangnya nutrisi yang akan mengakibatkan kerawanan pangan dari sumber daya hayati dan kerugian dari aspek lingkungan, yaitu dapat menyebabkan deplesi dari sumber daya ikan, penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak terkendalinya, serta penggunaan alat penangkapan ikan yang juga tidak ramah lingkungan. Di beberapa wilayah di Indonesia, fenomena IUU fishing masih terjadi dan pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya dengan mengeluarkan beberapa peraturan tentang ikan dan juga pengawasannya. Upaya lain yang belum dilakukan dalam memerangi praktek IUU fishing adalah menilai kawasan tertentu apakah sudah terbebas atau tidak dari praktek-praktek IUU fishing. Hal ini sangat penting dalam rangka pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sehingga tahapan atau langkah yang harus dilakukan dapat juga diketahui. Selanjutnya, saya akan memberikan analisis mengenai penangkapan ikan berlebihan di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri sedang memenuhi kebutuhan penangkapan ikan di negaranya. Dalam UNCLOS sendiri, pada pasal 192 menyebutkan negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Pasal selanjutnya, 193 mengenai hak kedaulatan negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya. Disebutkan bahwa negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka, serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka, serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal penangkapan ikan, negara-negara harus tetap memperhatikan mengenai perlindungan dan kelestarian lingkungan laut, sehingga dalam melakukan penangkapan haruslah sesuai dengan aturan yang ada di suatu negara. Dalam penangkapan ikan secara ilegal sendiri, tentu saja hal tersebut melanggar dari aturan yang ada di suatu negara. Misalkan kapal asing melakukan penangkapan di negara lain dengan menggunakan bahan peledak. Hal tersebut tentu saja melanggar aturan dari negara tersebut, karena setiap negara mempunyai regulasi mereka tersendiri, sehingga kapal-kapal asing dalam melakukan penangkapan ikan harus mematuhi peraturan yang ada di negara tersebut, sehingga dalam melakukan penangkapan ikan dapat juga sesuai dengan UNCLOS dan tujuan utamanya yaitu melindungi dan melestarikan kekayaan alam yang ada di lingkungan laut. Kasus penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia tentu saja melanggar beberapa peraturan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Ada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen KP 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Berikut ini sanksi pidana berupa denda ataupun penjara. Dalam penangkapan ikan secara ilegal sendiri tentu saja melanggar aturan yang ada di Indonesia. Contohnya dalam pasal 93 dan pasal 94, pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan atau SIUP, surat izin penangkapan ikan atau SIPI, dan surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI diancam 5 sampai 7 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar rupiah hingga 20 miliar rupiah. Adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendari kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka dapat diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda
200 juta rupiah. Selain itu, dapat juga berupa tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran ataupun penenggelaman kapal. Hal ini diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan juga menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelayaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan dapat pula melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek yang jera dan juga efek yang signifikan terhadap hak-hak tradisional fishing untuk mendapat hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat. Juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan dan hasil laut yang berlimpah. Namun, kebijakan hukum nasional ini juga harus memperhatikan hukum internasionalnya karena permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan negara-negara yang asal dari pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain. Dalam upaya penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan pasal 37 UNCLOS 1982, ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan secara resmi kepada bendera negara kapal melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang akan dijatuhkan. Pelaku yang bertindak atas nama perusahaan atau perorangan dapat diberikan sanksi pidana baik hukuman kurungan maupun pembayaran ganti rugi sejumlah ikan yang ditangkap. Penghukuman dari tindakan penangkapan ikan secara ilegal ini harus ditegaskan dan juga harus dapat membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dengan delik yang ia lakukan. Tindakan pidana yang serius sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf B adalah kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun atau hukuman yang lebih berat. Tindakan ini dapat diposisikan pada pembentuk atau ketua organisasi yang telah merencanakan maupun yang telah mengatur mengenai penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh anggota organisasi yang turun ke lapangan ataupun yang juga bertindak untuk melakukan penangkapan ikan. Para pelaku yang terjun langsung ke lapangan yaitu nahkoda ataupun anak buah kapal juga terlibat dalam melakukan tindak pidana karena dianggap telah ikut serta dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal ini. Dan juga mereka juga dianggap telah mendapat keuntungan dari hasil dari penangkapan ikan secara ilegal sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yang mengatur tentang keikutsertaan dalam kelompok kejahatan yang telah terorganisir. Sekian video ini saya buat, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.